Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang anak-anak. Ya lemas, diulang. Selamat siang teman-teman. Bagaimana kabarnya? Ada yang sakit? Nggak ada, semua sehat ya? Sehat ya bagi saya. Oke, untuk memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Coba dilihat temannya, kira-kira ada yang nggak masuk? Sepertinya masuk semua ini ya. Kurang Hanafi, kemana orangnya ya? Dipanggil siapa? Ya udah nggak apa-apa. Tapi kan masuk Hanafi. Ya, coba kita cek sound dulu ya. Seperti kemarin. Mana suaramu? Ini suaraku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana senyummu? Nyanyi lagu dari lagu Sabang sampai Merauke. Kalau hari ini kita nyanyinya Berkibarlah Benderaku. Hafal ya? Oke, semuanya nyanyi. 1, 2, 3. Berkibarlah benderaku, lambang suci anak perwira di seluruh partai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatku membela sang merah putih yang perwira. Berkibarlah selama-lamanya. Oke, tepuk tangan. Biar tambah semangat lagi. Tepuk semangat. Semangat. Oke, ada yang nggak semangat? Masih ada yang kurang bersemangat? Udah semua ya? Oke. Kira-kira Bu Yesi mau tanya, ada yang pernah nulis teks atau cerita? Pernah apa belum? Pernah. Pernah nulis teks atau cerita kayak apa kalian? Coba Arfa. Cerita tentang apa? Sesuai tema. Apa? Sesuai tema. Sesuai tema lah ya. Pernah bikin cerita tentang apa? Fiksi. Lainnya coba. Mbak Laras pernah nulis cerita? Pernah. Cerita tentang apa? Pengalaman sendiri. Satu lagi, Mas Hanafi, pernah nulis cerita atau teks gak? Pernah nulis apa? Udah lupa. Kira-kira kalau kalian sebelum nulis cerita, itu ya hal pertama yang kalian lakukan itu apa ya? Nentuin apa? Nentuin tema. Kalau udah tema baru bisa judul, baru bisa ke kerangka cerita dan bisa dijadikan cerita. Oke, untuk hari ini Bu Yesi mau mengulang yang materi kemarin dulu. Kira-kira masih pada inget gak? Tentang apa? Teks eksplanasi. Pertama, pengertian teks eksplanasi sudah paham? Apa itu? Fenomena yang menjelaskan fenomena alam, sosial, dan budaya. Sip. Lanjut. Lanjutnya,
Kak, contoh-contohnya masih udah pada ingat atau masih lupa? Ingat? Contohnya kayak apa aja? Tsunami, banjir. Kalau yang sosial, batik, wayang. Oke, masih ingat ya? Kita pengulangan dulu biar gak lupa. Ciri-cirinya masih ingat? Yang penting apa? Yang pertama harus berdasarkan apa? Fakta. Yang kedua, berhubungan dengan ya, garis bawahnya di sini, berhubungan dengan keilmuan. Terus yang ketiga, tidak bersifat mempengaruhi. ya, tidak bersifat mempengaruhi pembaca. Yang terakhir, fokus pada hal umum yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Ada yang ditanyain? Enggak ya, masih inget ya? Langsung strukturnya. Nah, ini kalau struktur teks eksplanasi itu ada berapa? 3. Yang pertama apa? Pernyataan umum. Pernyataan umum itu apa? Kemarin udah dijelasin di siapa? Gambaran umum tentang fenomena yang dibahas. Sip. Yang kedua, kalau deretan penjelas kemarin nama lainnya apa? Boleh bisa deretan penjelas, bisa apa lagi kemarin? Kalimat penjelas. Sebab akibat ya, otomatis berarti di deretan penjelas itu menjelaskan tentang apa? Sebab dan akibatnya dari fenomena yang dibahas atau peristiwanya. Terus yang ketiga ini apa ini? Interpretasi. Yang terakhir interpretasi. Apa itu interpretasi? Kesimpulan. Udah paham ya berarti ya? Ada yang ditanyakan lagi? Oke, berarti udah pinter. Lanjut. Nah, ini contoh, salah satu contoh dari teks eksplanasi berupa apa kalau gunung meletus itu? Fenomena apa? Fenomena alam. Yang pertama, itu coba dibaca, Mbak Laras. Di dalam berduri tersebut dihubungkan dengan kekuatan yang sangat besar. Letusan gunung berapi menjadi salah satu bencana alam yang luar biasa dan amat besar. Berarti dari sini sampai sini ini kira-kira termasuk bagian struktur apa? Ada yang lain? Deretan penjelas belum ya, karena ini apa dari paragraf pertama gunung meletus sampai ini ternyata masih pada bagian pernyataan umum ya. Jadi pernyataan umum itu boleh apa kalimatnya boleh hanya 3, ini boleh, atau segini juga boleh. Ini contoh, hanya contoh ya gitu. Terus lanjutnya, nah ini kalau sudah ada dikarenakan adanya hubungan dengan batas lempeng bumi secara langsung, maka aktivitas gunung berapi berkaitan dengan zona kegempaan. Nah, dari dikarenakan sampai ini, kira-kira ini bagian apa? Apa? Bagian apa? Akibatnya yang ini, magma dan gas itu nanti akhirnya meledak. Nah, itu berarti bagian apa? Deretan penjelas. Sebab akibat boleh. Bisa bedain berarti pernyataan umum sama deretan penjelas? Apa yang bikin bingung? Intinya kalau pernyataan umum itu biasanya cuman gambaran umum ya, gambaran umum tentang fenomena yang dibahas itu ya. Terus kalau deretan penjelas itu biasanya penyebab, terus ada akibatnya ya, kenapa bisa banjir, terus akibatnya banjir apa gitu. Kalau gunung meletus ya berarti gunung meletus itu penyebabnya karena apa dan akibatnya apa gitu. Paham apa enggak?
Paham ya? Yang terakhir ada kesimpulan atau apa? Interpretasi. Nggak ada kesulitan ya interpretasi ya. Berarti itu tentang kesimpulan tentang fenomena yang dibahas. Berarti contoh yang di slide ini termasuk teks eksplanasi atau tidak? Ya apa enggak? Karena apa? Karena strukturnya ada tiganya. Ada apa saja tadi? Pernyataan umum, deretan penjelas, sama interpretasi. Kalau salah satu enggak ada berarti bukan teks eksplanasi. Paham? Nah ini juga penting ini. Langkah-langkah menulis. Jelas ya, yang pertama kalau mau kita nulis teks atau nulis cerita itu harus apa? Menentukan apa? Tema itu penting. Yang kedua, menentukan apa? Tujuan karangan. Ingat kalau teks eksplanasi itu tujuannya tidak mempengaruhi apa? Mempengaruhi? Tidak mempengaruhi. Yang ketiga, mengumpulkan data atau sumbernya. 4, mengumpulkan kerangka. Jadi di kerangka dulu. Kalau sudah di kerangka baru dikembangkan menjadi teks eksplanasi. Paham? Paham atau tidak? Paham? Oke, coba tak tanya Mas Arfa, ada yang ditanyain enggak? Paham? Lainnya kelompoknya paham? Terus kelompoknya Mbak Laras ada yang belum paham? Paham ya? Kelompoknya Hanafi ada yang nggak paham? Paham semua? Ini depan sendiri nih, paham Mbak Ija? Sekarang kita ke tugasnya kita hari ini. Kira-kira kalian suruh ngapain ya? Jadi untuk hari ini tugasnya kalian ada yang pertama di LKPD ini ya, kalian coba temukan ini kira-kira di bagian struktur apa ya? Paham? Jelaskan alasannya juga, nanti perintahnya dibaca. Paham? Terus yang kedua, nanti kalian membuat teks eksplanasi tentang fenomena alam bebas. Nggak usah tentang fenomena alam ya, bebas. Minimal ini loh ketentuannya, minimal satu paragraf terdiri dari 3 kalimat. Paham? Ini kelompok 1. Sobek. Oh ya. Apa ya? Malah sobek deh. Gak apa-apa ya. Nama kelompoknya. Kelompok 4 tuh ditulis. Nama kelompoknya siapa aja baru ditulis teksnya. Ya. Panjang angka 3. Ya, jarum panjang angka 3. Silahkan mengerjakan. Yang kesulitan boleh tanya Bu Yesi. Ayo. Kira-kira ini mau buat teks apa, tentang apa nih? Ditentuin mau apa?
Mau apa ini? Ditulis dulu nanti tidak lupa. Judulnya mau nulis apa? Yo. Ini buat teks eksplanasi di rembuk. Hah? Terserah tentang fenomena alam ya. Kalian mau buat tentang judul? Udah nentuin judul belum? Mau bikin judul apa? Oke, dipikirin. Ini mau bikin judul apa ini? Sebisanya aja sih. Amin, asih dari berjamaah. Iya kan? Kasih alas dong, bro. Iya, bentar ini mau. Apa? Apa? Fenomena yang ceritanya. Ini nama kelompok ditulis dulu. Nama kelompoknya siapa aja? Yo, Belmiro bantu mikir yo, termasuk ke dalam apa itu? Bisanya, ya. Banjir adalah peristiwa yang terjadi di seluruh Indonesia atau apa, terserah. Ya, apa? Ya, apa? Nggak inget kalau Bu Yesi nggak kasih tanggal nggak apa-apa. Kalau ngapur Boleh. saya tadi kan gini membuat banyak orang kan dalam tempat tinggalnya. Terus bawahnya kan ganti paragraf kok. Kalau pernyataan umumnya udah deretan penjelas. Itu deretan penjelas maksudnya loh. Yo, dipertimbangkan lo ya. Itu maksud deretan penjelas bro. Itu deretan penjelas. Masing-masing harus 3 kalimat. Pernyataan umum 3, deretan penjelas 3. Makanya aku bilang tadi kayaknya itu udah masuk deretan penjelas deh. Kalau yang kesimpulan 2 kalimat aja nggak apa-apa. Kesimpulan 2 kalimat aja nggak apa-apa. Yang kesimpulan nanti 2 kalimat aja nggak apa-apa. Ini titiknya di sini apa di sini? Titik. Hutan merupakan peristiwa yang terjadi di alam. Kebakaran itu apa gitu? Pernyataan umum itu loh. Pernyataan umum itu pernyataan umum tentang kebakaran hutan itu apa? Kalau udah sebab akibat berarti sudah masuk ke deretan penjelas. Oh ini udah langsung sudah Enggak, sebaliknya aja. Sebaliknya aja nggak apa-apa. Gelombang. Memang sih. Itu bahasa Indonesia ya? Gelombang air. Gelombang air. Nggak usah kasih tahun nggak apa-apa. Lu yang bilang empat kilogram. Yang di umur ini masa ini aja tuh di sini. Ini bisa. Iya. Itu di sini selanjutnya. Sebagian bisa guys. Evakuasi. Ayo cepat.
5 menit lagi. Ganti lagi. Kan bagi manusia. Sebagai manusia seharusnya kita harus bisa menjaga alam. Nah, gitu udah selesai gitu. Ini suara ketiga kan? Ya ini bagus suara. Penjelasan Jadi dapat digarisbawahi atau disimpulkan. 5 menit lagi ya. Di sebagian daerah kan ya apa enggak, kan masih banyak yang menebang hutan, bikin kebakaran ya. Malam. Yang itu sebabnya atau akibatnya? Yang mana? Kalau kayak gini boleh gak? Kalau deretan penjelas ya sebab akibatnya. Kalau kan kalian suruh buat teks eksplanasi, berarti harus ada pernyataan umum, deretan penjelasnya, sama nanti paragraf ketiga kesimpulannya, interpretasi. Yang terakhir maksudnya sebabnya Gimana yang ditanya? sebab dulu sebab Deretan penjelas dulu baru interpretasi. Ya, deretan penjelas itu isinya sebab akibat. pas di sebab akibat kan ditulisnya tuh akibatnya dulu baru sebabnya apa? Sebab dulu dong. Aneh sih. Ya, satu kelompok maju yuk. Teman-teman, halo, halo. Sekarang waktunya kita mendengarkan hasil teks eksplanasinya punyanya Mas Arfan, kelompoknya Mas Arfan. Kita dengerin bareng-bareng, kira-kira bener apa enggak ya? Keren banget. Oke, bisa diperhatikan? Ya Mas Arfan, dibuka dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan Tsunami Aceh 2008. Oke, Tsunami Aceh. Yuk dibacakan. Shh, dengerin dulu. Pernyataan umumnya gimana Mas Arfan yuk? Tahun 2008 terjadi fenomena alam yang sangat merugikan daerah Aceh, yaitu tsunami. Tsunami tersebut membuat Aceh kehilangan hampir semua infrastruktur. Dan membuat banyak orang kehilangan tempat tinggalnya. Tsunami tersebut memiliki ketinggian sekitar 150 meter sampai 230 meter. Tsunami itu terjadi karena ada pergeseran gunung laut yang bawah laut menjadi tidak sejajar. Akibatnya terjadi tsunami yang melanda Aceh yang membuat banyak orang. Puing-puing besar dari bantaman bangunan tersebut membuat beberapa orang menjadi korban. Jadi kita harus berjaga-jaga karena bencana alam dapat terjadi di mana saja dan kapan saja. Oke, kesimpulannya? Kita harus menjaga lingkungan sekitar. Kesimpulannya gimana? Tepuk tangan dulu. Diulang dulu Bu Yesi, mau dengar kesimpulannya gimana tadi? Kesimpulannya bencana alam itu dapat terjadi di mana saja dan kapan saja. Ya. Jadi kita harus tetap menjaga lingkungan alam. Oke, berarti pesannya Mas Arfan suruh kita apa? Menjaga lingkungan.
menjaga lingkungan alam. Tepuk tangan lagi buat kelompoknya Mas Arfan. Kira-kira ada yang mau bentar. Kira-kira ada yang mau ditanyain sama kelompoknya Mas Arfan nggak? Oke, kita identifikasi bersama-sama. Bagian pernyataan umum. Ada yang salah atau tidak ini punyanya Mas Arfan? Salah informasi. Oke, mungkin tahunnya yang salah ya. Tapi kalau dari isi teksnya ini kira-kira benar apa salah? Bu Yesi baca lagi. Tahun 2008 terjadi fenomena alam yang sangat merugikan di daerah Aceh, yaitu tsunami yang dahsyat. Tsunami tersebut membuat Aceh kehilangan hampir semua infrastruktur di sana dan membuat banyak orang kehilangan tempat tinggalnya. Tsunami tersebut memiliki ketinggian 150 meter sampai 230 meter. Kira-kira ada yang salah atau enggak di bagian pernyataan umum? Oke, secara keseluruhan punyanya Mas Arfan ini benar ya. Hanya saja di kalimat kedua harusnya ini sudah masuk ke deretan penjelas karena udah ada akibatnya apa? Infrastruktur sama banyak orang kehilangan tempat. Harusnya sudah masuk ke paragraf kedua. Paham? Paham Mas Arfan kelompoknya? Oke. Yang paragraf deretan penjelas, coba Ibu bacain. Tsunami itu terjadi karena ada pergeseran gunung bawah laut menjadi tidak sejajar. Akibatnya terjadi tsunami yang melanda Aceh yang merugikan banyak orang. Puing-puing akibat dari hantaran gelombang laut yang cepat membuat beberapa orang menjadi korban. Kira-kira ini udah benar belum termasuk deretan penjelas? Masuk? Benar apa enggak? Coba kelompoknya Mas Arfa, benar apa enggak? Sudah menjelaskan sebab dan akibatnya enggak? Sudah ya. Kalau Mbak Inara sudah? Kelompoknya Mbak Inara sudah? Enggak, maksudnya yang dibacain Bu Yesi ini tadi loh. Punyanya Mas Arfan ini sudah termasuk deretan penjelas? Dengerin enggak? Berarti termasuk enggak? Termasuk, cuman punyanya Mas Arfan ini kalimatnya mungkin agak belepotan ya. Enggak apa-apa, namanya belajar enggak apa-apa. Nanti bisa dibenerin kalimatnya tapi dah oke. Yang terakhir kesimpulannya. Kira-kira udah benar punyanya Mas Arfa? Jadi kita harus berjaga-jaga karena bencana alam itu dapat terjadi di mana dan kapan saja. Oleh karena itu kita harus menjaga lingkungan sekitar. Itu sudah termasuk kesimpulan? Dah ya. Jadi secara keseluruhan punyanya Mas Arfan itu sudah mendekati kata sempurna. Beli aplaus lagi buat teman-temannya. Ya, tepuk tangan dulu buat teman-temannya. Boleh kembali. Sudah? Jadi kesimpulan untuk hari ini apa? Kalian sudah buat apa hari ini? Halo? Buat apa? Tes eksplanasi. Tes eksplanasi harus memuat strukturnya, maksudnya harus memuat apa aja strukturnya? Diurutin dong, diurutin. Pernyataan umum, deretan penjelas, dan kesimpulan. Oke, ada yang ditanyain untuk hari ini? Tidak, berarti sudah paham ya? Oke, tepuk tangan untuk kalian semua hari ini. Oke, teman-teman. Silahkan kalian kerjakan soalnya ini dalam waktu 5 menit. Soalnya sama, tenang. Ya, yang sudah kerjain, yang sudah dapat segera dikerjain.
Iya. Banyaknya. Kasih sini satu. Oke. Kurang ya? Ada yang turah, ada yang anu. Kelebihan 2 kertasnya. Kok kurang ya? Udah nggak apa-apa. Ya emang sama kan Bu Guru udah bilang. Ya jarum panjang angka 7 selesai. Kan kalian udah Bu Guru kasih penjelasan lagi kan? Harusnya sudah maces. Harusnya udah bisa langsung jawab ini. Duh, kan udah dikasih materi. Dijawab aja, dianalisis. Oke, berarti oke diselesain kayak maem. Satu menit lagi. Ya bentar saya. Yuk dikumpulin yuk. Terutama soalnya udah semua. Gak apa-apa, itu mau nambah ini dikit kok. Udah. Namanya di belakang. Oke, ini folionya udah semua. Teksnya udah. Halo, udah semua. Boleh duduk lagi Mas Rizky. Mas Rizky. Oke. Masih ada yang perlu ditanyakan lagi untuk pembelajaran dari ini? Gak ada ya? Oke, mana suaramu? Lemas, mana suaramu? Oke, sekian untuk hari ini. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, Bu Yesi cukupkan.
Kurang lebihnya Bu Yesi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya.